Sebelumnya akan ucapkan selamat datang kepada Studio selaku komisi pengajian pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Robi dan Pak Bin selaku wali pengajar, yang kami hormati Bapak pengajar kantor Sabara, dan tidak lupa seluruh rekan-rekan sekalian yang sudah pernah hadir dalam kesempatan sore hari ini. Sebelum acara suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Adis Dewan, di tempat kami persilakan. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Inna ila rabbikal ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bil taqwa. Ara'ayta in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Lam ila fa'atim nasiyah nasiyatin kadibatin khodi'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniya takalla tuti'ahu wasjud waqtarib Allahu alim. Meningkat acara selanjutnya, acara ini pengajian yang diisi oleh Studio itu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati Bapak pimpinan area manajer, Bapak Robi, Bapak Pipin, seluruh pimpinan cabang yang berkesempatan hadir. Tak lupa semua staf karyawan yang berkesempatan hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menempatkan karunia dan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak umur, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, insya Allah
kita akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur bilisan di kalimah dalam bersama-sama. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima baktikan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, kita diampuni oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengawali silaturahim saya dengan sahabat-sahabat di KSPPS Anugerah. Setelah beberapa saat saya lama tidak silaturahim, sambil kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah bisa berjalankan untuk hari di majelis ini. Kebetulan kita sekarang masuk pada bulan Rajab. Pertemuan kali ini kita akan membahas, akan mengkaji terkait hal-hal yang berkaitan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan bulan yang mulia dalam berbagai ungkapan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ini beragam ungkapan. Kalau di dalam Al-Quran hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Sebagian dari 12 itu ada 4 yang disebut Arba'atul Hurum, bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Di samping bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, juga bulan Rajab disebut Syahrul Haram. Arti haram ini juga beragam. Ada yang mengartikan haram ini adalah suci mulia seperti tanah Haramain, Masjidil Haram. Tentu bulan yang dikatakan bulan yang mulia ada fadilah keutamaan yang ada di dalam bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu warning terhadap umatnya bahwa di dalam bulan haram, bulan Rajab ini ada 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis: anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajabun. Anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, wastaghfiru min dzunubikum, dan mintalah ampun atas dosa-dosa kalian, wajtanibul ma'asi fi syahril haram, dan jauhilah maksiat pada bulan haram. Wa huwa Rajabun, bulan haram adalah bulan Rajab. Ini ungkapan Rasulullah di mana di dalam bulan Rajab ada yang mengartikan, mengungkapkan sesuai di dalam Al-Quran bulan haram. Ini adalah bulan di mana
kita umat Islam supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertaubat. Ada yang mengatakan bulan pertaubatan, bulan atau syahrul istighfar. Ada yang memberikan ungkapan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan di mana bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dalam hadis Rasulullah SAW. Bulan Rajab adalah syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Sedangkan Sya'ban ini syahrul. Menurut Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulan-bulan. Sedangkan Ramadan adalah syahrul ummati, bulan umatku. Kembali bahwa apa yang diungkapkan Rasulullah, ada 3 hal yang menjadi catatan penting bagi kita umat Islam, yaitu anibu ila rabbikum, agar kita kembali kepada Allah, artinya kita bertaubat. Dalam Al-Quran disebutkan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian meminta menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita di bulan Rajab untuk bersegera kembali untuk memohon ampunan kepada Tuhan, artinya bertaubat. Dalam proses pertobatan sesungguhnya, dalam ungkapan di dalam Al-Quran dan juga kalau kita mengambil berbagai hadis, sesungguhnya pertobatan ini kita mengakui bahwa kita melakukan salah, melakukan dosa, dan yang kedua adalah penyesalan. Namun dalam berbagai kitab-kitab para ulama, di dalam proses pertobatan tidak hanya merasa bersalah, kemudian ada penyesalan. Saya mengutip sebuah ungkapan di dalam kitab Nasha'ibul Ibad yang membedakan antara manusia, anak turun Adam, Nabi Adam, dengan iblis. Dalam ungkapan yang ada di dalam kitab Nasha'ibul Ibad, sakya iblis yahum sati asya, iblis celaka karena 5 perkara. Nabi Adam menjadi orang yang beruntung itu karena 5 perkara. Yang pertama, iblis celaka karena tidak merasa bersalah. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam itu merasa bersalah. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghormat Nabi Adam alaihissalam, itu tidak mau dan tidak merasa bersalah, sehingga oleh Allah ditempatkan di neraka untuk selamanya. Ketika iblis ditanya kenapa tidak mau menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam, itu karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Hati-hati, ini penyakit komandan. Nabi Adam ini makhluk Allah yang baru diciptakan, yang belum mempunyai kontribusi apapun. Sedangkan iblis ini adalah komandannya para malaikat yang sudah ratusan ribu tahun mengabdi kepada Allah. Sehingga ketika disuruh menghormat, iblis mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam.
Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ini ungkapan yang sering disampaikan oleh para ulama. Sesungguhnya dalam dialognya itu bukan sekedar ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, tetapi di dalam ungkapan yang disampaikan oleh iblis, kenapa sampai berstatement seperti itu? Karena dia merasa lebih baik karena sudah banyak berkontribusi kepada Allah, sedangkan Adam makhluk yang baru diciptakan yang belum punya kontribusi apa-apa. Kenapa saya harus hormat? Ini biasanya ada asas senioritas begitu ya. Jadi penyakit komandan, hati-hati. Saya lebih baik dari yang lain. Saya sudah banyak berkontribusi, saya sudah banyak memberikan satu sumbangsi yang nyata. Niki hati-hati ketika merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Berarti niki ketularan apa anak turun Adam atau anak turune. Mungkin jangan dari 5 hal ini. Iblis tidak merasa bersalah karena merasa dirinya sudah banyak berkontribusi. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Karena biasanya ini akan terkena pada siapapun, terutama adalah biasanya penyakit komandan ini. Cuma saya berangan-angan, iblis ini hanya satu kali dia salah, merasa lebih baik, ditempatkan oleh Allah di neraka selamanya. Lah saya ini sombongnya berkali-kali, salahnya berkali-kali, kok pingin surga ini? Kinten-kinten, kira-kira ini patut ngomong boten. Boten. Iblis itu salahnya cuma sekali karena merasa dirinya lebih baik atau sombong. Ditempatkan di neraka untuk selamanya. Kita sombong berkali-kali, salah berkali-kali, kok pengen surga ini? Kira-kira cocok pada ini. Tapi kalau saya melihat, kalau di sini insya Allah wajah-wajah di surga. Wajah ahli surga itu wajhun malihun, wajah yang berseri-seri, banyak senyum, berperbutan. Amin. Wajah ahli surga menurut Rasulullah wajhun malihun, wajah yang berseri-seri. Jadi banyak tersenyum, ya. Senyum ini menjadikan satu orang sehat, kedua banyak teman, rizkinya itu banyak. Ini ada kasus orang sakit, ya, punya uang banyak, sampai berobat kemana-mana, sampai ke Singapura, sampai ke luar negeri, tidak sembuh-sembuh, terus dengan ketergantungan obat. Lalu dikirimlah ke teman saya, namanya Ki Abdul Aziz. Barangkali kalau di sini ada yang dari Moga, itu ada namanya Moga, ya. Karena ada 2 Ki Abdul Aziz. Pemalang itu warung krim 1, kemudian Moga 1. Ini orangnya Ki Abdul Aziz cerita sama saya, dikirimlah orang yang sakit itu di situ, diterapi selama 1 bulan dengan terapi ketawa. Ternyata terapi ketawa ini mahal sekali. Mahal. Ternyata alhamdulillah sehat. Setelah diteliti secara medis, orang tersenyum, orang tertawa ini mengeluarkan hormon namanya endorfin yang bisa bisa menghilangkan sel-sel kanker, sel-sel ganas yang lainnya. Jadi memproduk endorfin, hormon endorfin yang ini akan bisa mengembalikan sel-sel yang mati.
Maka mohon maaf, ampun nahan guyu kok jadi penyakit. Banyak senyumlah nanti sehat. Karena nanti kalau ini mohon maaf bercanda tapi dia Ki Abdul Aziz bilang ada orang sakit, ternyata karena dia nahan ketawa akhirnya bubuk sakit, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit akhirnya diselang ini. Setelah diselang ketawanya ini keluar dari selang. Ini panjenengan itu menjadi wajhun malihun, wajah yang berseri-seri. Nah, di dalam proses pertobatan ini yang sesungguhnya merasa bersalah dan menyesal, tetapi di dalam beberapa ungkapan para ulama itu kemudian menjadi 5. 1, seperti tadi, iblis celaka karena tidak merasa bersalah. Sementara Nabi Adam setelah memakan buah ulti ini merasa bersalah. Jadi merasa ini ada di dalam hati. Lalu yang kedua, iblis celaka karena tidak menyesal setelah tidak mau menghormat kepada Nabi Adam, bahkan diancam oleh Allah untuk ditempatkan di neraka untuk selamanya. Iblis tidak menyesal, tidak apa-apa, ya, saya di neraka tidak apa-apa, tapi izinkan saya untuk menggoda anak turun Adam sampai hari kiamat. Jadi tidak ada penyesalan. Nabi Adam menjadi bahagia karena setelah memakan buah ulti merasa bersalah. Yang kedua yaitu Nabi Adam menyesal, getun. Lalu yang ketiga, iblis celaka karena tidak ada ungkapan, pernyataan diri bersalah. Kalau yang pertama merasa bersalah dalam hati, kalau pernyataan diri bersalah ini diucapkan. Sedangkan Nabi Adam ini merasa bersama, menyesal, dan yang ketiga Nabi Adam ada pernyataan diri bersalah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sampai berpuluh-puluh tahun proses pertobatan Nabi Adam ada pernyataan diri bersalah. Biasanya nanti tinggal kita ingat-ingat dari 3 hal, nanti kalau sampai 5 nanti kita angan-angan kita itu anak turunnya Nabi Adam mau untuk dan mau. Bukan. Yang keempat, iblis menjadi celaka karena tidak segera bertobat. Maksudnya adalah tidak berusaha untuk menghentikan atau tidak mengulangi lagi. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam ini segera bertobat. Setelah memakan buah ulti, kemudian berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Dan yang terakhir, iblis celaka yang nomor 5 karena putus asa terhadap rahmat Allah. Putus asa ini putus harapan terhadap rahmat Allah. Lawis kadung lagi ya sisa gawe, jadi pun kadung telesnya belum sekalian. Padahal seberapapun dosa hamba, seberapapun dosa manusia, ampunan Allah lebih besar. Sehingga tidak ada kata terlambat di dalam Islam kalau berusaha untuk menghentikan, bertobat, dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Banyak hikayah-hikayah yang
menceritakan tentang perjalanan orang yang kelihatannya itu selalu banyak berbuat dosa, tetapi ketika bertobat justru tobatnya diterima dan kembali kepada surga Allah. Dan yang tadi kelima, Nabi Adam alaihissalam tidak seperti iblis. Nabi Adam tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Mari kita angan-angan, kalau kita sebagai anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, tentunya akan mengikuti jejak nenek moyangnya. Ketika kita bersalah, maka dalam hati kita merasa bersalah. Lalu yang kedua akan ada penyesalan. Yang ketiga kemudian ada ungkapan atau pernyataan diri bersalah. Biasanya nih kalau dengan melakukan kesalahan sama teman saja, coba doa buat gengsi kalau mau menyampaikan. Malah kadang merasa kita lebih baik dan merasa benar. Nah yang seperti itu saja nih anak turun atau anak turun sebenarnya. Kadang gengsi gini mau menyampaikan pernyataan diri bersalah sama orang lain gitu. Izin buatan. Izin. Apalagi kalau orang yang sudah punya strata yang lebih di atasnya, ketika punya kesalahan kepada orang di bawah ini, kadang-kadang ada rasa gengsi. Ya seperti halnya iblis ketika sudah menjadi komandannya malaikat ini hanya untuk hormat saja ya, pada Nabi Adam, tidak mau karena merasa saya sudah banyak berkontribusi Tuhan. Sementara Adam baru diciptakan belum punya kontribusi apapun, apa yang saya harus hormat kepada? Mudah-mudahan kita mengikuti jejak nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Kalau salah merasa salah, yang kedua menyesal, yang ketiga ada pernyataan diri bersalah, dan yang keempat bersegera untuk taubat atau berusaha untuk tidak mengulangi lagi, dan yang kelima tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Ada hikayat seorang pelacur yang akhirnya masuk surga. Jadi dalam hikayat ini memberikan minum kepada anjing. Memberikan minum kepada anjing menjadi sababian dia mendapatkan surga Allah. Tapi apakah karena nilai air itu? Bukan. Tapi dalam suasana seperti apa sang pelacur ini sampai akhirnya terangkat ke surga Allah. Kalau hanya nilai airnya mungkin seperti kita, loh aku wis tahu gratis koncoku sepiring dan luwih mulya timbang banyu. Bukan itu, tetapi suasana di saat itu di mana sebetulnya sang pelacur ini tidak merasa senang dengan apa yang sedang dialami, tetapi karena merasa bahwa ini adalah takdir Allah, maka tidak berani untuk menentang ketetapan Allah. Ya Allah, sesungguhnya hati kecilku tidak pernah senang dengan apa yang saya lakukan, tetapi karena situasi dan kondisinya menjadikan aku tetap harus ada di situ. Tetapi ya Allah, aku merasa sudah banyak dosa, maka ampunilah aku ya Allah. Karena ada nafsu, karena ada teman pergaulan yang mengajak untuk ke sana. Ini banyak dalam hikayat orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik ini orang yang banyak melakukan dosa, tetapi yang bukan fasik kafir, fasik tapi fasik fajir, fasik yang dia tidak menyekutukan Allah. Itu banyak yang akhirnya masuk surga. Karena apa? Orang fasik fajir yang mengharap rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada orang ahli ibadah tetapi memutuskan rahmat Allah. Ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
kita itu iman terhadap apa yang sudah kita yakini, terhadap apa yang sudah ditetapkan sebagai rukun iman, tetapi dalam prakteknya kadang-kadang kita itu masih menentang. Iman terhadap Allah, saya yakin kalau saya tanya panjenengan iman kepada Allah 100% iman semua kepada Tuhan masing-masing. Kalau barangkali ada yang berbeda agama, iman kepada utusan Allah, iya. Iman kepada kitab Allah, iya. Iman kepada malaikat Allah, iya. Iman kepada hari akhir, iya. Tetapi begitu iman kepada takdir Allah, ini yang kadang-kadang dalam prakteknya membutuhkan proses sampai menyerah bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Saya contohkan, ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan bagi diri kita, semua akan mengatakan saya siap menerima itu. Bahkan malah kadang-kadang merasa kurang dan jalur tambah. Tapi pada saat kita diperjalankan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, mengalami musibah, apakah hati kita bisa menerima itu? Padahal yang terjadi itu tidak mungkin terlepas dari qudrah iradah Allah atau takdir Allah. Saat kita mengalami yang tidak menyenangkan, hati kita akan menolak, dan saat menolak, menentang, sesungguhnya kita masih perlu dipertanyakan, sudah imankah kita terhadap takdir Allah? Ada yang ketika mengemban musibah, kemudian hati bisa menerima dan alhamdulillah. Kalau hal yang baik, seperti saya merasa pasti semua akan maulah seperti saya. Bahkan kadang malah menyang gitu, buat ditambahi meneh. Tak bisa mengalami sesuatu yang tidak enak. Hati saya dan mungkin panjenengan belum bisa menerima itu. Mengalami musibah. Musibah tahu Pak? Musibah tahu Mas? Musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Ya. Kalau yang muda putus cinta itu tidak menyenangkan, musibah itu. Bukan hanya berupa mungkin gitu kan. Ketika lepas dari pekerjaan, lepas dari jabatan, ini tidak menyenangkan bagi diri kita. Itu musibah. Padahal kalau kita siap mengemban itu ada rahasia besar yang akan Allah berikan, di mana ketenangan jiwa dalam kehidupan kita ini akan ada di situ. Hidup itu saja bukan mencari kesenangan, tetapi mencari ketenangan. Saat kita mendapati ketenangan dalam jiwa kita, maka kesenangan akan mengikuti. Tapi kalau kita memburu kesenangan, maka kesenangan